Ya negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu, yaitu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu. Biasa saja. Nggak sakit hati gitu Pak? Biasa saja. Sebagai wapres yang dipilih oleh rakyat itu seperti apa Pak? Kan seperti jadi kelompok itu menerima presiden tapi tidak menerima wakilnya. Iya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri. Kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Jadi tidak bisa menerima presiden tapi tidak menerima wakilnya. Ya memang mekanismenya seperti itu. Jadi sekali lagi sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti, bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat itu baru. Bang, Sekjen DPR udah menerima surat Forum Purnawirawan TNI soal pemakzulan Wapres Gibran, itu katanya kan akan diteruskan ke pimpinan DPR. Iya, ini kan kebetulan reses. Saya kan datang, Pak Sekjennya juga nggak ada. Saya pengen lihat suratnya masih di Sekjen, jadi belum sempat baca. Oke. Enggak, saya kan tanda tangan surat-surat, terus saya bilang, itu katanya ada surat dari forum gitu. Oh, masih di Sekjen Pak, Sekjennya lagi keluar. Tapi kalau tanggapannya gimana Bang dari Abang sebagai pimpinan DPR? Belum baca, gimana nanggapin itu. Saya bukan spill, tapi karena ada sedikit tindakan yang sangat tidak pantas dilakukan ya oleh wapres kita. Saya izin untuk mulai hari ini juga menyuarakan bahwa saya sangat mendukung juga upaya pemakzulan yang dilakukan Purnawirawan, bukan karena fufafa yang itu terbukti, tapi wapres kita itu mengikuti akun judul online. Bukan hanya satu, saya temukan 3 akun judul. Jadi dari 640, ini silakan dibuat 640 yang dia follow. Jadi dia tuh hanya memfollow 640, 3 diantaranya akun judi online. Mau set wapres sudah menyatakan tidak tahu kalau itu ganti judi atau enggak. Kalaupun tidak ganti judi, awalnya adalah permainan game online. Dia posisinya mengikuti itu semenjak tahun Desember tahun 2022 sudah saya periksa, dan itu artinya dia sudah jadi pejabat publik. Dia sudah dari wali kota mengikuti akun game, dan gamenya itu tentu saja masa nggak ngerti namanya di akun itu .slot, menjadi .slot. Ada slotnya, yaitu pasti main judi online. Jadi mohon izin Pak Kosidudin dan teman-teman semua, saya tetap bersama-sama dan tetap berjuang bersama, tapi izin saya juga mulai nembak ya, karena kalau itu jelas tindakan tercela yang dilakukan oleh seorang wakil presiden ya, dan itu akan langsung oleh teman Purnawirawan akan langsung digunakan sebagai tambahan pada surat yang diajukan ke DPR dan MPR, yang sayangnya memang hari ini DPR dan MPR masih reses semenjak tanggal 26 Mei yang lalu, dan nanti akan berakhir pada tanggal 26 Juni. Jadi kalau nanti 26 Juni mungkin nanti akan ada gerakan juga dari para purnawirawan. Siapa orang Indonesia yang menolak kalau bermain judi itu tidak melanggar hukum? Ya kan? Atau tidak tercela? Atau jadi jelas bermain judi mau offline mau online itu adalah melanggar hukum. Saya mohon maaf bukan pemerhati hukum, mungkin ada pasalnya apa, judi itu pasal berapa. Yang jelas apa? Dia memfollow akun Instagram resmi dia, Gibran Rakabuming, itu memfollow akun judi online. Dan artinya dengan memfollow Instagram akun judi online, dia harus sadar bahwa yang difollow itu adalah pelanggaran hukum. Jelas sudah. Pelanggaran hukum adalah tindakan tercela
apalagi dilakukan oleh orang yang dipercaya menjadi orang nomor 2 di Indonesia. Jadi terima kasih Pak Jamada. Setidaknya orang judi online itu melanggar pasal 303 KUHP dan melanggar pasal mengatur tentang perjudian yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 bulan dan atau denda. Seberapa bulan pun, ya, itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara. Dan tidak hanya satu akun Instagram yang follow tentang judi. Kemarin terungkap baru 1. Saya udah beberapa semalam 3 yang di-follow oleh dia. Jadi kalau semua orang dianggap mengerti hukum, apalagi seorang wakil presiden, dia harus lebih mengerti hukum. Dan ini sudah dijawab oleh Sekretariat Wapres. Katanya tidak tahu kalau itu akun judi online, karena sudah berubah, itu tadinya game online. Come on, game online itu namanya tidak ada slotnya. Kalau ada slotnya, itu jelas. Dan dia sudah, tak ulangi sekali lagi, dia sudah mengikuti akun itu semenjak bulan Desember tahun 2022. Hari ini memang sudah di-unfollow, tapi masih ada 1 yang lupa, dia belum unfollow. Hari ini, ya. Setelah ini mungkin ya. Setelah ini mungkin ya. Jadi sekali lagi itu, Pak Edi, saya tidak terima kasih Pak Jamada tadi sudah diinfokan, tapi saya kira pasalnya bukan hanya itu, Pak. Ya, karena pasal untuk pemakzulan itu ada ya, pasal 7A atau apa itu, ya nanti akan. Dan ini sekaligus support kita, gantian kita support kepada senior kita di Purnawirawan TNI, Forum Komunikasi Purnawirawan, agar ini menjadi. Nah, jadi kalau kemarin kata, oh itu kan sudah lewat, yang MK 90 sudah lewat, FUFAPA sudah lewat, lah ini baru dilakukan dia. Jadi existing dia ketika menjadi wali kota dan setelah menjadi wakil presiden. Apa ya? Ya saya baca lah di media banyak beredar kan, berseliweran kan, mampir ke grup-grup WA. Tapi soal dorongan pemakzulan Wapres itu gimana responnya? Soal dorongan dari Forum Purnawirawan itu pemakzulan Pak Wapres, dari istana ngeresponnya gimana, Mas? Nggak perlu direspon, nggak ada respon. Mas, tapi kalau ketemu udah lama itu surat. Ada yang baru lagi tanggal 7. Diserahkan kan ke DPR MPR kan. Saya nggak tahu bagaimana respon DPR MPR, saya nggak tahu. Nanti tanyalah pada DPR MPR. Menanggapi adanya surat dari Forum Purnawirawan TNI kepada DPR RI yang pada intinya mengusulkan agar dilakukan pemakzulan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kami melihat ini adalah sebuah aspirasi biasa dari kelompok masyarakat. Sebagaimana buruh menyampaikan aspirasinya, sebagaimana mahasiswa menyampaikan aspirasinya, maupun kelompok masyarakat lainnya. Kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun kami melihat secara substansi, yaitu pemakzulan Gibran sebagai Wapres, konstitusi kita sudah mengaturnya. Ya, kami melihat ada 2 hal. Pertama secara hukum dan secara politis. Secara hukum, tentu konstitusi sudah mengatur bahwa harus adanya pelanggaran hukum, baik pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat lainnya, dan lain sebagainya. Kita semua tahu bahwa sampai saat ini Gibran sebagai Wapres tidak pernah melakukan tindak pidana, apalagi terbukti melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, ya, dari sisi hukum, dari sisi konstitusi, kami rasa ini masih sangat jauh. Sedangkan dari sisi politik, ya, dari sisi politik kita sama-sama tahu bahwa pemerintahan saat ini dipimpin oleh Koalisi Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita semua tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto adalah pemimpin yang sangat mengutamakan persatuan dan kesatuan. Beliau selalu menghimbau agar, ya, bangsa kita ini bersatu, agar para pemimpin kita bersatu, karena tidak ada negara yang bisa maju kalau pemimpinnya terpecah belah. Oleh karena itu, ya, kami Projo tidak percaya kalau Presiden Prabowo akan merestui atau akan mengizinkan adanya pemakzulan ini, karena beliau sangat paham, sangat sadar bahwa jika, ya, gerakan ini terjadi, ya, maka bangsa kita ini akan menjadi terpecah belah, ya, maka kita akan teradu domba satu sama lainnya, akan menghancurkan negara kita ini, ya, generasi kita akan menjadi rusak
negara kita ini akan jauh mundur ke belakang. Oleh karena itu, dengan segala hormat kami menghimbau kepada para purnawirawan TNI ini, lebih baik kita fokus ya membantu pemerintah yang memberikan usulan-usulan yang membangun ya, khususnya untuk bagaimana caranya untuk memperbaiki perekonomian kita, bagaimana caranya untuk mensejahterakan masyarakat ya. Kita bangunlah diskusi-diskusi ya yang bermanfaat untuk rakyat, program-program kerakyatan, program-program kebangsaan. Itulah yang saat ini diperlukan oleh bangsa dan negara. Demikian tanggapan dari kami. Terima kasih. Saya Odin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.